Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Para santri Pondok Transabiyun Najah dimanapun kalian berada, dan para alumni tentunya, marilah kita meneruskan hancak pengajian kita pada pagi hari ini, yaitu pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Kemarin kita sudah sampai ke hadis nomor 3. Sekarang kita coba melanjutkan ke hadis nomor 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawaddaa al-abdul muslimu awil mu'minu faghsala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadara ilaiha bi ainaihi ma'al ma'i aw ma'akhiri qatratil ma'i fa iza ghasala yadaihi kharaja kullu khati'atin kana batoshatha yadahu ma'al ma'i aw ma'akhir qatril ma'i fa iza ghasala rizlaihi kharaja kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma'i aw ma'akhir qatril ma'i hatta yakhruja nakiyan minazunubi, rawahu Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul berkata, Rasul mengatakan bahwa idza tawaddu al abdul muslimu awil mu'minu, apabila berwudu seorang hamba yang muslim atau yang mukmin, faghsala wajhahu, maka kemudian membasuh wajahnya, kharaja min wajhihi, maka keluarlah dari wajahnya itu kullu khati'atin, setiap kesalahan. Itu di sini setiap dosa-dosanya. Nadoro ilaiha, yang dia melihat dengannya, bi ainihi, yang dia melihat padanya, bi ainihi, dengan kedua matanya. Nah, ini menerangkan bahwa betapa wudu itu dalam kehidupan kita sangat penting sekali, sangat dibutuhkan sekali. Di samping memang wudu merupakan syarat sahnya ibadah yang lain, termasuk sahnya ibadah sholat. Gak bisa orang sholat tidak suci dari hadas, baik hadas yang besar, hadas yang kecil. Yang sangat ilahar ini biasanya hadas yang kecil. Maka yang keduanya adalah berwudu. Maka wudu ini satu untuk syarat untuk melaksanakan ibadah yang lainnya, sehingga tanpa wudu, ya kalau tayamum itu sudah beda lagi aturannya. Dalam kondisi-kondisi normal harus berwudulah menghilangkan hadas kecil. Maka kalau tidak wudu, maka tidak akan sah ibadah yang lainnya. Sholat, dia berhadas, dia tidak wudu, maka tidak sah karena dia hadas. Ya kalau orang nggak hadas nggak wudu sih nggak apa-apa. Dia nggak berhadas, nggak wudu, sholat ya nggak apa-apa. Ini kalau kita punya hadas, dia mau sholat nggak wudu, ya nggak jadi sholatnya. Kenapa? Sebab sholat syaratnya harus suci dari hadas. Hadas besar dengan hadas kecil dengan wudu. Nah maka kalau dia berhadas tidak wudu, hadas kecil misalnya, maka dia jelas sholat tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Tidak sah. Sehingga betapa pentingnya wudu di sini untuk melaksanakan ibadah yang lainnya.
Maka disebut-sebut wajibnya wudu ini wajib idopi, karena dia wajib karena dibutuhkan oleh yang lain. Jadi kalau tidak mau sholat, kalau tidak mau baca Quran misalnya, wudu tidak bersifat wajib, tetapi tetap wudu mempunyai hikmah yang besar dalam kehidupan kita. Karena di sini ada tadi, barang siapa yang berwudu seorang hamba yang muslim atau mukmin, dia membasuh wajahnya. Kharaja min wajhi kullu khati'atin. Dia ketika wudu membasuh wajahnya. Maka ketika membasuh wajahnya, keluarlah setiap dosa-dosa yang ada pada wajahnya. Di wajah kita ada mata. Jadi dosa mata ini terbasuh dengan air wudu itu. Dosa hidung mungkin, dosa bibir mungkin, ghibah dan sebagainya, ngerumpi dan lain-lain. Itu terbasuh dulu. Yang ada di bagian muka, ketika membasuh muka, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadara ilaihiya. Dari matanya mungkin, pandang matanya yang cek orang Sunda mah lain satempo-tempona ditempo doraka, walaupun dosa kecil tapi dosa, tetap dosa. Nah, dosa itu kan ya kalau dosa-dosa kecil ini mungkin kita perbuat dengan terus-menerus, ya pasti dosa kecil ini kalau terus-terusan kita lakukan pasti akan menjadi dosa. Siapa ya? Dosa banyak, dosa kecil, dosa besar, gak bakal jadi besar. Biasa dikumpulkan, anggar letik biasa nama, nggak jadi loba. Nah, jadi dosa-dosa yang kecil-kecil itu kalau dikumpulkan jadi banyak. Orang banyak, ya banyak lah. Namanya dosa banyak, gak ada manfaatnya, bahkan menjadi mandat dalam kehidupan kita. Gak ada dosa yang membawa berkah, gak ada. Tidak ada dosa yang membawa berkah dalam kehidupan, gak ada. Dosa itu membawa bencana. Makanya kita di dalam kitab Nasuh Ibad bahwa ciri orang yang baik itu adalah orang yang senantiasa mengenang kesalahannya. Bayangkan, mengenang kesalahannya. Orang seringkali kesalahan dilupakan sudah. Soalnya gak pernah terjadi, gak pernah ada apa-apa. Lempeng gak? Nah, celakanya kalau gak pernah kita ingat kepada kesalahan, gak bakal bertobat kepada Allah. Pasti gak bakal istighfar. Mau istighfar kalau kenapa? Tidak merasa dosa. Celakanya. Tapi orang yang ingat bahwa aku pernah berbuat salah, ya Allah, pasti langsung dia ingat, dia beristighfar kepada Allah, ingat dia bertobat kepada Allah terus. Nah, sehingga lama-kelamaan dengan diantara ada yang ikhlas istighfarnya, dimaafkanlah semua dosanya. Kalau dosa dimaafkan, itu terbukalah segala rahmat Allah, terbukalah segala peluang-peluang kebaikan dari Allah dalam hidupnya. Justru dosa ini ya menghalangi semua hal-hal yang positif, termasuk ijabahnya doa, termasuk rezeki yang berkah dari Allah. Kok ada orang yang juga rezekinya banyak? Iya, tapi itu kan Allah berikan karena Allah bukan asalnya ridho, tapi asalnya Allah murka. Kata Sunda disungkun tah. Jadi bersihlah. Kullu khatin nadara ilaiha bi ainihi ma'al ma'i. Nah, begitu airnya mengalir maka bersama itu coba. Jadi kalau orang wudu, waduh, air wudunya kalau dilihat pasti itu keteng air wudu itu. Artinya pasti kalau dilihat air wudu itu, kotor luar biasa itu. Maka air wudu itu kalau sedikit jadi mustamal, karena di samping li izalati najsi juga li izatil qadri, membersihkan kotoran, misalnya najis. Najisnya mungkin sifatnya lahiriah, tapi kotoran ini ada kotoran dosa-dosa ini. Jadi air wudu benar-benar air yang memang mustamal. Kenapa? Sebab di air wudu itu adalah mengalir dari wajahnya, dosa-dosa wajahnya mengalir ma'al ma'i bersama airnya. Betapa air wudu itu kotor, benar-benar kotor. Auma akhiri qatril ma'i, atau dia bersama dengan tetesan yang terakhir. Dia berwudu berulang-ulang 3 kali misalnya. Nah, yang terakhir itu pun dia masih membawa kotoran-kotoran dosa yang ada pada wajah kita. Sehingga pantaslah orang yang berwudu nanti di akhirat. Kemarin pada ayat yang lalu kemarin, mungkin hadis yang lalu kemarin, ada orang yang berwudu nanti wajahnya kal qamar fil lailatil badri,
kal qamar lailatal badri, ibarat bulan pada malam purnama. Jadi orang yang wudu itu kayak bulan malam purnama. Sekarang kita harus selalu cuci tangan, basuh wajah. Mungkin umat Islam itu sudah terbiasa. Karena wudu pasti cuci tangan dulu itu. Cuci wajah juga. Jadi kita harus senantiasa berwudu, membasuh wajah kita. Itu terbersihkan, kotoran-kotoran, najis-najis, bahkan dosa-dosa terbersihkan. Kalau kita lihat, kok air begitu bisa membersihkan dosa ya? Kok bisa ya? Itu kan yang dipilih bukan hanya sekedar airnya, tapi nilai ketaatan kepada Allah. Jadi Allah menghargai orang yang kepada Allah dengan diampuni dosanya. Innal hasanati yudhibnas sayyiati. Segala kebaikan akan membersihkan segala kesalahan, segala kejelekan. Maka orang yang itu beramal soleh kepada Allah. Jadi yang Allah hargai adalah bukan sekedar airnya, bukan sekedar gerakan itunya, tapi nilai-nilai ketaatannya kepada Allah, itu yang Allah hargai. Karena dia berwudu adalah yakin orang wudu karena Allah Ta'ala, tidak karena ria. Saya yakin ya, walaupun ada, yaitu pengecualian. Au ma akhiri qatil ma'i faida ghusala yadaihi. Orang yang berwudu apabila membasuh kedua tangannya. Coba nih, jangan salah, basuh dua tangannya yang dari kiri dulu nih, di tangan dulu nih, kanan dulu, baru yang kiri. Kharaja kullu khati'atin. Ketika orang membasuh tangannya, maka keluarlah setiap dosa-dosanya. Kana batsyatha yadahu ma'al ma'i. Jadi ketika tangannya kasih air, dibersihkan oleh tangan, kemudian dikucurkannya kepada tangannya itu air, maka dengan air itu akan berjatuhan, akan mengikuti air itu berbagai kotoran-kotoran dosanya. Wah, jelas betapa air wudu itu benar-benar kotor. Nah, dosa apa? Ya dosa tangan. Karena mungkin tangan pernah megang suatu yang mestinya jangan dipegang, boleh dipegang, atau menggerakkan tangan kepada hal-hal yang tidak halal, atau bahkan zalim, memukul orang atau memukul hewan bukan pada tempatnya. Jadi dua tangan ini banyak sekali. Maka ketika wudu, terbersihkanlah tangannya di dosa-dosa itu. Bayangkan orang nggak wudu, dosanya udah tangannya, betapa beratnya tangannya tuh, dosa mulut. Di orang yang wudu, dosanya nanti berkurang setiap wudu. Au ma akhiri qatil ma'i, atau dalam kesan yang terakhir, air itulah yang membersihkan dosa-dosa dari tangan-tangannya. Faida ghusala rijlaihi, apabila membasuh kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin masyatha, maka setiap yang terbasuh, maka keluarlah dari kaki itu dosa-dosanya. Kapan dia berjalan kepada jalan yang bukan pada ridho Allah, saya ada pergi jalan-jalannya kemana, ke tempat-tempat yang tidak baik, tidak benar, atau mungkin dia jalan karena mau apa dan sebagainya. Nah, itu kan dosa. Nah, kecuali kalau mau ngaji, mau belajar, itu lain lagi ceritanya. Ini kalau jalan tujuannya mau hal-hal yang tidak dari Allah, maka jalannya dosa. Maka kesalahan kaki itu terbasuhkan ketika dia berwudu, sehingga dosa-dosa yang ada pada kakinya bersihlah sudah. Auma akhiri qatil ma'i, atau ketika tetesan akhir dari air itu. Hatta yakhruja naqiyan minaz-dzunubi, sehingga orang yang telah selesai wudunya, dia keluar dalam keadaan suci dari dosa-dosanya. Jadi orang yang berwudu, setelah wudu, maka dia bersih dia dosanya. Betapa beruntungnya kita. Hanya kemarin mungkin syaratnya wudunya harus ahsan. Jadi ada niatnya, ada caranya gitu kan.
Jadi wudunya tidak asal-asalan, wudu yang benar menurut aturan-aturan ilmu fikih. Jadi kalau sudah pas dengan aturannya, maka ini jaminan bagi orang yang berwudu, insya Allah dosa-dosanya termaafkan oleh dibersihkan air wudunya. Kenapa? Bukan berkat sekadar air wudunya, tapi berkat ketaatannya dia kepada Allah. Karena wudu prinsipnya adalah melaksanakan perintah Allah dan ibadah kepada Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan. Siapapun yang mengabdi kepada Allah, Allah hargai dengan pahala berlipat ganda, dengan prioritas yang dari Allah langsung, insya Allah. Nah, kemudian orang-orang yang berwudu itu dia yakhruja naqiya minazunubi. Jadi kalau kita mau sholat zuhur, nah dosa dari subuh ini ke zuhur mungkin dosa mata, dosa kuping, dosa telinga, dosa bibir, dosa lisan, dosa segala macam kita bersihkan di waktu duhur. Dari duhur ke asar nih, pasti kita salah lagi deh, banyak salahnya. Ketika asar kita bersihkan lagi. Wudu di waktu maghrib, mau sholat maghrib, kita dibersihkan lagi. Jadi waktu isya, maghrib ke isya mungkin ada ngobrol, ada ngerumpi, ada gibah sebagainya. Isya wudu lagi, bersih lagi dah. Isya ke subuh juga. Ya seringkali mungkin saja kalau kita tidur, ini saja ketika sebelum tidurnya, terbangin tidurnya, kita berbuat dosa kepada Allah, baik itu berdosa hatinya atau berdosa anggota badannya, yang jelas kita dilepas dari kesalahan. Maka akhirnya segala dosa-dosa kecil dengan wudu itu akan tersucikan. Jadi mungkin kalau orang yang senantiasa sholat selalu berwudu, maka dia pasti selalu bersih dirinya dari dosa-dosa, dan insya Allah bersih dari kotoran-kotoran, termasuk bersih dari hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk mungkin dari virus-virus. Kemudian wudu juga ada niatnya, ada 3 macam niat wudu nih, perlu Pak Santri tahu. Niat wudu itu yang pertama adalah niat yang untuk menghilangkan hadas, sudah biasa niatnya. Kalau yang disebutnya dalam lisan nawaitu wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhullahi ta'ala. Kemudian kalau wudunya itu litajdidil wudu, sudah punya wudu tapi ada air nih, lagi ya. Nah, ini niatnya beda. Niatnya nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Kenapa? Tidak menghilangkan hadas. Oh, dia tidak berhadas dia. Kok dihilangkan? Tidak berhadas dia. Itu namanya wudu litajdidil wudu. Niat wudu kita jadi wudu. Yang ketiga, niat wudu bagi orang yang bermasalah. Perempuan misalnya yang istihadah, sudah 15 hari tetap berdarah, mengeluarkan darah. Ini bukan haid nih. Haid itu batasannya sampai 15 hari maksimal. 6 hari 17 hari itu pasti itu istihadah. Nah, ketika istihadah itu tetap sudah wajib sholat. Hanya cara sholatnya adalah satu, harus sudah sampai waktunya. Wudunya ini kalau sudah sampai waktunya. Yang kedua, wudunya hanya berlaku satu sholat. Dan ketiganya, niatnya, wudunya nawaitu wudu'a jadi rokni, nawaitu wudu'a fardhulillahi ta'ala, nawaitu wudu'a fardhulillahi ta'ala, atau nawaitu wudu'a listibahati sholati fardhulillahi ta'ala. Jadi bukan lirokni hadasi, karena hadas kan tidak hilang. Orang yang istihadah kan terusan keluar darah, jadi terusan dia tidak suci dia. Jadi kalau niat menghilangkan suci, berarti nggak suci-suci dia, nggak sah wudunya kalau niat suci. Maka niatnya hanya listibahati sholah kalau mau sholat. Kalau baca Quran, nawaitu dua listibahati qiraatil Quran. Hanya jelas bahwa wudunya harus sudah pada waktunya. Kemudian dia berwudu, terus dia harus keluar, nggak apa-apa. Tadi kan bukan menghilangkan hadas wudunya, hanya wudu untuk memperbolehkan dia melaksanakan ibadah sholat atau ibadah yang lainnya. Saja. Nah, saya kira barangkali sudah cukup deh. Ya. Hadis yang selanjutnya ke-6, kapan saja nanti saja. Rasulullah SAW, nanti aja nih. Sekarang cukup hadis nomor 5 itu, baik kita untuk mendorong kita supaya kita berwudu dengan sebaik-baiknya. Nah, ikuti tata caranya, dan yang pokok adalah niatnya. Pertama niatnya
Yang kedua, di fikih, di Safinah juga, di kitab yang lainnya kita fikih diterangkan bagaimana cara membasuh tangan, membasuh kaki, dan lain-lain. Kemudian dalam wudhu itu harus bagaimana supaya wudhu sempurna. Misalnya harus diusap, didalki itu. Ikutilah petunjuk dari ulama fikih supaya wudhu kita menjadi wudhu yang ahsan. Dengan wudhu yang ahsan, maka kita akan mendapat pahala dari Allah, diampuni segala dosa-dosa kecil kita dengan berkahnya berwudu dengan wudunya karena Allah semata-mata. Saya kira itu saja poin hari ini. Terima kasih dan mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kalian, bagi kita, dan menjadikan amal soleh. Semoga kita senantiasa mendapatkan ridha Allah, taufik hidayah, terutama lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala kulli hali wa ni'mah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.